mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara yang terkasih, kehidupan gembala pada zaman Alkitabiah adalah suatu persembahan dan pengorbanan pribadi. Pekerjaannya adalah kepedulian dan kedekatan dengan kawanan dombanya. Di Palestina, penggembala membawa dombanya ke kandang setiap akhir hari. Jadi sore atau hari mulai gelap, domba-domba itu digiring ke kandang. Dan setelah domba-domba berada di dalam kandang itu pada malam hari, gembala tidur di pintu atau bukaan. Kandang berupa dinding batu melingkar, atau seperti di Bethlehem berupa ceruk atau lubang di dinding batu. Ada bukaan atau sebagai sebuah pintu ataupun bukaan atau tembok yang sengaja dibuat pintu di situ. Nah, domba-domba
yang sudah dimasukkan ke kandang tidak bisa keluar tanpa menginjak tubuh penggembala. Ini berarti bahwa domba-domba ini tidak akan keluar sama sekali pada malam hari. Dan Yesus adalah pintu atau pintu gerbang dari kandang, dan siapapun yang melalui Dia akan aman dan akan keluar masuk dengan bebas, dan sebagaimana menekankan Yesus sendiri akan keluar dan bisa menemukan padang rumput melaluinya. Yang lain mencuri dan membunuh serta menghancurkan. Tapi sekali lagi di sini bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang bukan hanya pintu, bukan hanya tidur di pintu dan menjaga kawanannya, tapi Yesus juga membimbing setiap dari kita domba-dombanya untuk hidup berkelimpahan. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, sebagai gembala, apapun tanggung jawab kita perlu mendatangi Kristus yang menjadikan hidupnya sebagai persembahan dan pengorbanan untuk tugas pelayanan ini. Ini berarti kita memiliki komitmen yang tinggi dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan yang kita miliki untuk menghasilkan yang terbaik, dengan berani mengorbankan waktu, talenta, dan mungkin juga harta. Sebagai domba, kita perlu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus. Segala yang kita lakukan melalui Yesus Kristus Sang Pintu. Yesus Kristus menjadi standar perilaku dan pilihan hidup. Suara dan bimbingan Kristus harus benar-benar kita kenal, sehingga kita tidak tertipu oleh gembala palsu yang hanya memeras dan mematikan kemanusiaan kita. Gembala palsu tidak membawa dombanya ke padang rumput yang hijau, tidak membawa dombanya ke dalam hidup yang berkelimpahan, tetapi justru ke tempat pembantaian dan kematian, tempat yang penuh kebencian dan kebusukan. Karena itu marilah kita selalu mendengarkan suara Yesus Kristus, Sang Pintu menuju kehidupan dan keselamatan. Amin. Mari